Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohan Eka Indriana dengan NIM 121701083. Saya dari kelas Matematika 21B, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat di Sumedang pada hari Rabu 13 Juni 2022. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor space. Namun pertama-tama dan yang paling utama, puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Karena atas berkat dan karunia-Nya, saya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan penugasan ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arifatul Huda SSI MKom dan Ibu Ines Safrian Putri SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan penugasan ini. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang ruang vektor dalam Aljabar Linear Elementer. Saya menyadari banyak kekurangan terdapat di dalamnya. Namun semoga video ini bisa menjadi sumbangsih yang bernilai bagi ilmu yang terus berkembang. Nah, di sini terdapat 6 submateri yang akan dibahas. Yang pertama, definition and example. Yang kedua, subspace. Yang ketiga, linear independence. Yang keempat, basis and dimension. Yang kelima, chain of basis. Dan yang keenam, row space and column space. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu definition and example. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Nah, ruang vektor yang paling dasar ini adalah ruang vektor Euclidean dengan R pangkat N, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Selain dari ruang vektor Euclidean, ada juga ruang vektor R pangkat M kali N, dan ruang vektor polinomial. Nah, untuk mempermudah vektor di R pangkat 2 ini dapat dipresentasikan dalam bentuk geometri seperti ini. Nah, sebagai contoh, jika vektor X sama dengan 21, maka dapat digambarkan seperti ini dalam gambar A. Dan maka jika min vektor X sama dengan min 2, min 1, bisa digambarkan seperti ini. Dan 3 kali vektor X sama dengan 6, 3 dapat digambarkan seperti ini. Dan yang terakhir, min 2 kali vektor X sama dengan min 4, min 2 dapat digambarkan seperti ini. Nah, di sini juga ada aksioma ruang vektor, di mana aksioma ini bisa menunjukkan suatu himpunan dengan 2 operasi merupakan ruang vektor. Nah, misalkan V adalah himpunan objek tak kosong arbitrer di mana operasinya dapat didefinisikan. Yang pertama, ini merupakan aksioma pertama. Jika vektor U dan vektor V adalah objek di V, maka vektor U ditambah vektor V ada di V. Yang kedua, ini aksioma kedua. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Aksioma ketiga, vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Aksioma keempat, ada sebuah objek vektor 0 di V yang disebut vektor 0 untuk V. Sehingga vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Untuk aksioma kelima, untuk setiap vektor U di V,
ada objek vektor U di V yang disebut negatif dari vektor U. Sehingga vektor U ditambah min vektor U sama dengan min vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Aksioma yang keenam, jika K adalah skalar dan vektor U adalah objek di V, maka K dikali vektor U berada di V. Aksioma ketujuh, K dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Aksioma ke-8, dalam kurung K ditambah M dikali vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah M dikali vektor U. Untuk aksioma ke-9, K dikali dalam kurung M dikali vektor U sama dengan K dikali M dikali vektor U. Dan untuk aksioma yang ke-10, yaitu aksioma terakhir, 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Nah, baik, di sini saya ada contoh di mana di sini kita harus menentukan suatu himpunan dengan dua operasi adalah ruang vektor menggunakan ke-10 aksioma. Untuk contohnya, himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk x, 0 dengan operasi standar pada R pangkat 2. Dapat kita misalkan Pi sama dengan x, 0, di mana x adalah anggota bilangan real. Dapat dimisalkan juga di sini ada vektor U sama dengan x1, 0, vektor Pi sama dengan x2, 0, dan vektor W sama dengan x3, 0. Di mana vektor ini adalah anggota dari V dengan x1, x2, dan x3 adalah bilangan real. Untuk langkah yang pertama dapat kita identifikasi operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada V, di mana ini merupakan aksioma 1 dan aksioma 6. Langsung saja, vektor U ditambah vektor V sama dengan x1, 0 ditambah x2, 0 sama dengan x1 ditambah x2, 0. Selanjutnya, K dikali vektor U sama dengan K dikali x1, 0 sama dengan K x1, 0. Nah, di sini dapat dilihat ya, untuk vektor U ditambah vektor V merupakan anggota V. Nah, ini. Dan K dikali vektor U juga merupakan anggota V. Maka aksioma 1 dan aksioma 6 ini berlaku. Selanjutnya kita uji dengan aksioma kedua, di mana aksiomanya yaitu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, seperti ini ya, dapat dilihat bahwa vektor U ditambah vektor V ini sama dengan vektor V ditambah vektor U. Karena di sini walaupun beda penempatan, tetapi kan penjumlahan ini berlaku komutatif. Nah, maka aksioma 2 berlaku. Selanjutnya aksioma 3. Vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, dapat dilihat di sini hasil akhirnya sama antara ini dan ini. Nah, karena sama, maka aksioma 3 berlaku. Selanjutnya kita uji ke aksioma 4, di mana vektor U ditambah vektor 0, vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Nah, di sini dapat kita lihat untuk vektor 0 ditambah vektor U sama dengan x1, 0. Lalu vektor U ditambah vektor 0, x1, 0. Dan dapat dilihat tadi sebelumnya bahwa vektor U adalah x1, 0 juga. Maka aksioma 4 berlaku. Selanjutnya aksioma 5.
Di sini vektor U ditambah min vektor U sama dengan min vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Dapat dilihat di sini hasilnya sama, ketiganya sama. Maka aksioma 5 berlaku. Selanjutnya ke aksioma 6. Tadi aksioma 6 sudah dihitung di awal. Langsung ke aksioma 7 saja. Di sini K dikali dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Nah, di sini untuk hasil akhir dan ini sama, maka aksioma 7 berlaku. Selanjutnya aksioma 8, K ditambah M dikali vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah M kali vektor U. Langsung saja dilihat hasil akhirnya. Di sini hasil akhir pertama dan ini hasil akhir kedua. Sama ya, maka aksioma 8 berlaku. Selanjutnya ke aksioma 9, K dikali dalam kurung M dikali vektor U sama dengan K dikali M dikali vektor U. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini sama, maka aksioma 9 berlaku. Dan terakhir aksioma 10, 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Langsung saja dilihat hasil akhir sama, maka aksioma 10 berlaku. Nah, karena ke-10 aksioma ini berlaku, maka himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk x, 0 dengan operasi standar pada R pangkat 2 adalah ruang vektor. Nah, ini ada contoh kedua, yaitu ruang vektor 0. Misalkan V terdiri dari satu objek yang dinyatakan dengan vektor 0 dan didefinisikan vektor 0 ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 dan K dikali vektor 0 sama dengan vektor 0. Nah, untuk semua skalar K. Nah, di sini mudah ya untuk memeriksa apakah semua aksioma ruang vektor ini terpenuhi. Karena semua atau bilangan apapun dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, di sini dapat disebutkan bahwa ini merupakan ruang vektor 0. Nah, selanjutnya ke pembahasan submateri yang kedua, ada subspace atau subruang. Suatu himpunan bagian W dari vektor V disebut subruang dari V jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Jadi ada ketentuan nih supaya bisa dipenuhi. Yang pertama, jika vektor U dan vektor V adalah vektor di W, maka vektor U ditambah vektor V ada di W. Dan ketentuan yang kedua, jika K adalah skalar dan U adalah vektor di W, maka K dikali vektor U ada di W. Selanjutnya, jika W1, W2 sampai dengan WR adalah subruang dari vektor V, maka perpotongan dari subruang tersebut juga merupakan subruang dari V. Dan jika S sama dengan vektor W1, vektor W2 sampai dengan vektor WR adalah himpunan vektor tak kosong dalam ruang vektor V, maka di sini yang pertama, himpunan W dari semua kemungkinan kombinasi linear dari vektor-vektor di S adalah subruang dari V. Yang kedua, himpunan W pada bagian A adalah subruang terkecil dari V yang memuat semua vektor dalam S dengan arti bahwa setiap subruang lain yang memuat vektor-vektor tersebut mengandung W. Nah, sebagai contoh ini, di sini ada dua contoh. Yang pertama, subruang 0 dan subruang di R pangkat 3. Nah, di sini jika V adalah sembarang ruang vektor dan jika W sama dengan himpunan vektor 0 adalah himpunan bagian dari V yang hanya terdiri dari vektor 0, maka W ini tertutup pada penjumlahan dan perkalian skalar karena vektor 0 ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0
dan K dikali vektor 0 sama dengan vektor 0. Nah, maka dapat dinyatakan bahwa W ini subruang 0 dari V. Selanjutnya, contoh dari subruang di R pangkat 3. Nah, di sini semua vektor berbentuk A, 0,0 merupakan subruang di R pangkat 3. Dapat kita misalkan V sama dengan subruang di R pangkat 3. Dan W sama dengan vektor berbentuk A, 0,0. Bisa kita memisahkan vektor. Di sini ada vektor U sama dengan A1, 0,0 dan vektor V sama dengan A2, 0,0. Nah, berdasarkan dari teorema yang ini, jika U dan V adalah vektor di W, maka U ditambah V ada di W, dan jika K adalah skalar dan vektor U adalah vektor di W, maka K dikali vektor U ada di W. Nah, bisa kita masukkan ke sini. Untuk yang pertama, vektor U ditambah vektor V, ini adalah A1, 0,0 ditambah A2, 0,0, yaitu A1 ditambah A2, 0,0. Ini berbentuk seperti ini ya vektornya. Lalu untuk K dikali vektor U, nah hasil akhirnya K A1, 0,0. Nah, ini kan sama ya bentuknya. Nah, karena sama, maka W ini subruang di R pangkat 3. Selanjutnya kita ke pembahasan submateri yang ketiga, yaitu linear independence. Nah, jika S sama dengan vektor V1, vektor V2, sampai dengan vektor VR adalah himpunan dua vektor atau lebih dalam ruang vektor V, maka S dikatakan himpunan bebas linear jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari yang lain. Nah, himpunan yang tidak bebas linear ini dikatakan bergantung linear. Nah, di sini ada A, himpunan tak kosong S sama dengan vektor 1, vektor 2, sampai dengan vektor R dalam ruang vektor V bebas linear. Jika dan hanya jika satu-satunya koefisien yang memenuhi persamaan vektor. Nah, di sini K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai dengan KR VR sama dengan 0 adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0. Langsung saja di sini ada contoh. Di sini ada dua contoh untuk bebas linear dan bergantung linear. Nah, untuk bebas linear ini dari vektor satuan standar di R pangkat N. Nah, untuk vektor satuan standar di R pangkat N seperti ini ya, dapat dituliskan seperti ini. Dan kita ilustrasikan di R pangkat 3, yaitu vektor I sama dengan 1,0,0, vektor J sama dengan 0,1,0, dan vektor K sama dengan 0,0,1. Nah, untuk membuktikan bebas linear, tunjukkan bahwa ada satu koefisien yang memenuhi persamaan vektor. K1 vektor I ditambah K2 vektor J ditambah K3 vektor K sama dengan vektor 0. Nah, adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0, atau dapat ditulis dengan persamaan K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini jadi vektor satuan standar di R pangkat N ini dapat dikatakan bebas linear. Selanjutnya untuk contoh bergantung linear nih dari polinomial. Nah, tentukan polinomial ini adalah bergantung linear. Langsung saja kita ke persamaan. K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 sama dengan 0. Langsung saja kita kalikan seperti ini dan didapat persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini memiliki solusi non-trivial. Nah, untuk sebelumnya kita dapat rubah ke solusi matriks yang diperbesar. Nah, dapat juga ditentukan bahwa determinalnya adalah 0 sehingga himpunan V1, V2, dan V3 bergantung linear.
Dilanjut ke submateri 4, yaitu basis and dimension. Nah, vektor V1, V2 sampai dengan Vn membentuk basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika V1 sampai dengan Vn bebas linier dan V1 sampai dengan Vn membangun V. Nah, ini untuk definisi dari basis. Dan definisi dari dimensi. Dimensi ruang vektor berdimensi hingga V dilambangkan dengan dim V dan didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam basis untuk V. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa basis dan dimensi ini saling berhubungan. Selanjutnya, misalkan V adalah ruang vektor. Jika V memiliki basis yang terdiri dari n vektor, kita dapat katakan bahwa V berdimensi n. Subruang 0 dari V dapat dikatakan berdimensi 0, dan V dikatakan berdimensi berhingga jika ada himpunan berhingga dari vektor-vektor yang merentan V. Dan jika tidak, kita katakan bahwa V adalah dimensi tak hingga. Nah, di sini ada contoh untuk basis dan contoh untuk dimensi. Basis standar untuk R pangkat 3 adalah E1, E2, dan E3. Namun ada banyak basis yang dapat kita pilih untuk R pangkat 3. Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada dua basis. Nah, keduanya merupakan basis untuk R3. Dapat dilihat bahwa basis apapun untuk R3 ini harus memiliki tepat 3 elemen. Nah, kan dapat dilihat di sini ada 3 elemen, ini 1, 2, 3. Dan ini juga sama, 1, 2, dan 3. Lanjut ke contoh dari dimensi. Di sini kita harus menemukan dimensi untuk ruang solusi dari sistem linier homogen. Nah, sistemnya seperti ini. Seharusnya ini kita ubah dulu ke solusi matriks yang diperbesar. Nah, setelah itu kita dapat menemukan solusi seperti ini. Nah, X1, X2, X3 sama dengan X2 dikali vektor 3, 1, 0 ditambah X3 dikali vektor min 1, 0, 1. Nah, dari sini dapat kita ketahui basisnya adalah ini, ya, yang diperoleh dari ini dan ini. Dan dimensinya adalah 2. Karena dapat dilihat lagi ke sini bahwa dimensi ini didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam basis untuk V. Nah, di sini vektornya ini ada 2 vektor, maka dimensinya adalah 2. Dan dari sini juga kita dapat menentukan dimensi. Nah, di sini kan ada 3 vektor ya, maka dimensinya itu adalah 3. Nah, baik, dilanjut ke pembahasan submateri 5, yaitu chain of basis. Nah, untuk perubahan basis ini ada beberapa definisi dan teorema. Jika mengubah basis untuk ruang vektor V dari basis lama B, nah, ke basis baru B aksen, maka untuk setiap vektor V di V, vektor koordinat lama V, nah, dapat ditulis dengan persamaan seperti ini. Vektor V B sama dengan P vektor V B aksen. Nah, untuk vektor kolom dari V-nya ditulis seperti ini. Untuk matriks transisi dari B aksen ke B dapat dinyatakan dalam vektor kolom seperti ini ya. P B aksen ditransisi ke B. Atau ada juga PB ditransisi ke B aksen. Nah, kolom-kolom matriks transisi dari basis lama ke basis baru adalah vektor koordinat dari basis lama relatif terhadap basis baru. Nah, untuk contoh seperti ini. Di sini pertimbangkan basis B sama dengan U1, U2 dan B aksen sama dengan U aksen 1 dan U aksen 2 untuk R pangkat 2. Di mana di sini U1 sama dengan 2, 2, U2 sama dengan 4, min 1, U aksen 1, 1, 3, dan U aksen 2, min 1, min 1.
Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, di sini dapat diketahui bahwa basis lamanya adalah B aksen dan basis barunya adalah B. Karena di sini soalnya adalah tentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Tuh. Nah, langkah pertama kita cari dulu kerelatifannya. Dengan persamaan U aksen 1 sama dengan A U1 ditambah B U2. Lalu yang kedua U aksen 2 sama dengan C U1 ditambah D U2. Nah, langsung saja kita dimasukkan karena tadi kan sudah diketahui U1, U2, U aksen 1 dan U aksen 2-nya. Nah, dari sini, nih dari baris yang pertama, kita temukan persamaan yang ini. Dari baris yang kedua, kita temukan persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi dan substitusi. Di sini kita lakukan eliminasi, diperoleh B sama dengan min 2/5. Dan dari sini diperoleh D sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan substitusi, diperoleh A sama dengan 13/10 dan C sama dengan min 1/2. Nah, karena A, B, C, dan D-nya sudah diketahui, langsung saja kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang ini. Nah, menjadi seperti ini. Maka U aksen 1B sama dengan ini, diperoleh dari A dan B. Dan U aksen 2B sama dengan min 1/2 dan 0 diperoleh dari C dan D. Dan karenanya PB aksen ditransisi ke B sama dengan 13/10 min 1/2 min 2/3 dan 0. Nah, yang terakhir kita ke submateri 6, yaitu row space and column space. Nah, jika A adalah matriks M kali N, maka ruang bagian dari R pangkat N yang dibangun oleh vektor-vektor baris A disebut ruang baris dari A, dan ruang bagian dari R pangkat M yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Lalu ini definisi dari ruang baris dan ruang kolom. Selanjutnya ini ada definisi dari basis ruang baris dan ruang kolom. Jika suatu matriks R berbentuk echelon baris, maka vektor baris dengan awalan satu aksen S, yaitu vektor baris bukan 0, membentuk basis untuk ruang baris R, dan vektor kolom dengan awalan satu aksen S dari vektor kolom berbentuk basis untuk ruang kolom dari R. Nah, di sini kita harus ketahui dulu mana yang merupakan vektor baris dan mana yang merupakan vektor kolom. Nah, di sini dimisalkan matriks 2x3, matriks A ya seperti ini. Nah, untuk vektor baris dari A adalah R1 sama dengan 2, 1, 0 dan vektor R2 sama dengan 3, min 1, 4. Diperoleh dari sini ya, baris pertama dan baris kedua. Nah, untuk vektor kolom dari A adalah vektor C1 sama dengan 2, 3, vektor C2 sama dengan 1, min 1 dan vektor C3 sama dengan 0, min 1. 0, 1. Nah, ini diperoleh dari kolom-kolom pada matriks A ini. Ini ada contoh di mana A vektor B pada ruang kolom A. Kita harus menentukan apakah B berada dalam ruang kolom A, dan jika iya, nyatakan B sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di kolom A. Di sini ada vektor A dan B. Nah, untuk menemukan solusinya, kita harus lakukan dulu OBE seperti ini. Dan setelah melakukan OBE dengan hasil akhir seperti ini, kita ketahui bahwa X1 sama dengan 1 diperoleh dari sini, X2 sama dengan min 3, dan X3 sama dengan 1. Nah, karena di sini terdapat solusi ya, maka ini berada dalam ruang kolom A. Dan kombinasi linearnya adalah seperti ini, di mana ini diperoleh dari kolom pada matriks A, dan untuk ini diperoleh dari solusinya. Selanjutnya contoh yang kedua,
Di sini ada contoh dari basis untuk ruang baris dalam ruang kolom. Nah, di sini tentukan basis ruang baris dan ruang kolom dari matriks. Di sini ada matriks R seperti ini ya. Nah, karena matriks R ini sudah dalam bentuk eselon baris, maka kita langsung saja bisa menentukan untuk basis ruang baris dan ruang kolomnya. Di sini R1 sama dengan 1 min 2, 5, 0, 3. Ini diperoleh dari baris-baris pada matriks R dengan awalan 1. Nah, seperti ini. Di sini diperoleh ada 3 vektor, R1, R2, dan R3. Di mana vektor-vektor ini membentuk basis untuk ruang baris R. Dan vektor C1, C2, C3 ini diperoleh dari kolom dalam vektor R. Nah, dari matriks R ini diperoleh vektor-vektor ini, di mana diawali dengan 1. Nah, vektor-vektor C1, C2, dan C3 ini membentuk basis untuk ruang kolom dari R. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sebelum ke penutupan, alangkah baiknya kita membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.